Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak, sambil di legend, taruhan di legend. Iya, oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebaikan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Tahrim. Kemarin kita sudah sampai ke ayat 5 ya, ayat 5. Insya Allah kita sekarang melanjutkan ayat 6. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan surat At-Tahrim ayat 6 sampai 12. Ini temanya adalah tentang tugas dan tanggung jawab kepala keluarga, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian kita akan membahas di ayat berikutnya tentang keutamaan taubat, dan selanjutnya tentang bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang kafir dan munafik, yaitu kita harus bersikap proporsional. Kemudian di ayat selanjutnya juga membicarakan tentang keteladanan seorang ibu. Bagaimana suami istri itu harus memiliki kesamaan visi dalam keluarga, yaitu sama-sama visinya menuju surga, gitu ya. Kemudian diceritakan juga di ayat berikutnya tentang profil ibu. Ada empat orang ibu yang dibicarakan di surat At-Tahrim, yaitu dua istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini adalah tentang profil ibu yang kurang baik ya. Kemudian yang selanjutnya dua ibu teladannya adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, dan juga Maryam bintu Imran. Baik ibu-ibu, kita lanjut ke ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah memerintahkan kepada kita sebagai suami istri, gitu ya. Itu tidak boleh egois. Istri hanya mementingkan diri sendiri. Terserah suami mau soleh kek, mau sholat kek, mau enggak kek, jangan begitu ya. Kalau suami ke neraka, saya nanti di surga ada bidadara di sini. Yang penting sayanya aja gitu. Yang penting sayanya yang solehah kayak gitu. Nggak boleh bu, nggak boleh egois seperti itu. Jadi harus bareng-bareng. Dan ini sebenarnya yang lebih bertanggung jawab adalah suami ya. Suami juga sama, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan soleh pribadinya saja, tapi harus sama-sama mengajak istri ke surga gitu. Kemudian anak-anak juga sama ya ibu-ibu. Anak-anak ini ketika kita memberikan fasilitas handphone gitu ya, TV, komputer, laptop dan sebagainya, itu jangan sampai fasilitas yang kita berikan justru itu menjadikan anak-anak kita terjerumus gitu ya ke dalam kemaksiatan. Karena mereka menggunakannya misalnya untuk hal-hal yang tidak dibenarkan
gitu. Padahal kita memberikan fasilitas handphone, misalnya laptop, itu untuk belajar. Jadi sesekali ibu-ibu harus dicek, harus ngecek gitu ya, harus ngecek itu handphone, itu laptop dipakai untuk apa sama anak-anak kita. Kemudian kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita dari cara kita bicara, kemudian tontonan yang kita lihat itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Jangan sampai misalnya ngajarin anak-anak kita karena ibunya senang nonton sinetron, gitu ya. Drakor, ya, oh iya benar sekarang drakor ya, atau ibunya senang ke bioskop, gitu ya. Jadi nanti anak-anaknya ikut, gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ini perintah dari Allah adalah ya agar kita menjaga diri kita, memelihara diri kita, suami kita, dan juga anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai kita menjadikan rumah atau memasukkan hal-hal ke rumah yang itu membuat keluarga kita atau anak-anak kita terjerumus. Kenapa? Kata Allah, karena neraka itu sangat menakutkan. Pertama, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi manusia di neraka itu bukan hanya terbakar, tetapi dia membakar, gitu ya. Kemudian juga ada batu bara, batu menempel di tubuh orang-orang yang masuk ke dalam neraka, seperti itu. Silakan. Kemudian penjaga neraka disebutkan oleh Allah giladun syidad. Gilad itu kasar dari sisi ucapan. Gilad, kasar dari sisi ucapannya. Maksudnya ucapannya tidak ada manis-manisnya gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar sangar, gitu ya, tidak ada ampun kata-katanya. Kemudian syidad itu dari sisi perilakunya tidak ada kata ampun, gitu. Tidak, ya pokoknya tidak ada rasa kasihan seperti itu. Kalau kata Allah disuruhnya untuk dipotong ya dipotong, untuk ya ditombak ya ditombak seperti itu ya. Kemudian malaikatnya juga la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, gitu. Jadi tidak pernah merubah apa yang Allah katakan. Kalau kata Allah siksa terus menerus di api neraka, ya disiksa, tidak akan diselamatkan, ya gitu. Jadi tidak pernah durhaka, selalu mengikuti apa yang Allah sampaikan. Kemudian selanjutnya wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi ayat 6 ini memerintahkan kepada kita agar kita tidak egois di rumah tangga, tidak boleh mementingkan diri sendiri, yang penting diri saya solehah, yang penting saya rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, gitu ya, rajin infaknya, sedekahnya, sedangkan kita melupakan anak-anak kita. Terserah anak-anak, nanti kan ada gurunya, gitu kan, nanti di sekolah diajarin, nggak boleh begitu, ya. Kemudian suami juga sama. Jadi kalau suami ada sesuatu kekurangan, kita tahu ini salah, ingatkan, nasihatin istri kepada kekasihnya, ya kepada suaminya, maksudnya kepada kekasihnya itu sangat bagus, gitu. Tapi dengan cara yang baik, karena suami bagaimanapun egonya tinggi, ya. Jadi cara kasih teh dulu atau kasih apa dulu gitu ya, atau kasih servis dulu baru ya dikasih tahu kesalahannya di mana gitu ya. Nggak dengar ya pakai headset. Ya baik. Selanjutnya ayat 7 Allah berfirman, ini masih kondisi di neraka ya ibu-ibu, kondisinya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Di neraka Allah menyampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir,
Jangan kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Jadi Allah menyampaikan nanti orang-orang kafir di neraka itu sama Allah itu mereka mengatakan, ya Allah dulu aku di dunia itu begini, dulu aku di dunia jarang sholat tuh karena capek misalnya gitu ya. Karena ini, karena ini, karena itu gitu. Kenapa aku di dunia jarang infak sedekah karena ini, karena ini, karena ini. Banyak mengemukakan alasan. Maka kata Allah, wahai orang-orang kafir, jangan kamu mengemukakan banyak alasan. Sekarang waktunya kamu untuk diazab. Kamu mengemukakan alasan sebanyak apapun, itu tidak akan aku terima. Gitu kata Allah. Jadi sekarang kalau ibu-ibu mau sholat misalnya gitu, ada rasa capek dan sebagainya, ingat ayat ini ya Bu ya. Sekarang kita mungkin masih bisa di dunia gitu. Tapi kalau nanti di neraka masih bisa sekarang di dunia untuk mengemukakan alasan. Tapi di neraka sudah tidak bisa. Jadi tinggal azab yang akan kita hadapi. Jadi ingat ayat ini nanti Allah akan menyampaikan kepada kita ketika kita naudzubillah min dzalik misalnya di neraka kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah dulu aku nggak berinfak karena ini, aku nggak sholat karena ini, aku nggak ngaji karena ini sibuk dan sebagainya misalnya gitu ya, aku nggak nutup aurat karena ini dan sebagainya, banyak alasan. Kata Allah tidak ada alasan lagi. Sekarang kamu tidak bisa mengemukakan alasan. Sekarang waktunya kamu diazab. Itu ya, di ayat 7. Selanjutnya ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sebelum nanti di neraka kalian diazab, maka sekarang di dunia kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebelum nanti di akhirat di neraka, sebelum nanti kamu dimasukkan ke dalam azab yang penuh dengan siksaan, maka dari sekarang bertaubatlah dengan taubat yang nasuha. Nasuh itu dari kata nasih, artinya yang selalu memberikan nasihat. Jadi maksudnya bertaubatlah dengan taubat yang bisa memberikan nasihat kepadamu, gitu. Maksudnya gimana? Taubat nasuha itu yang memiliki kata Imam Nawawi, syarat taubat nasuha itu ada 3. 1, meninggalkan dosa. Benar-benar ditinggalkan dosa yang sudah kita lakukan. Syaratnya taubat nasuha. Yang kedua, syaratnya adalah menyesali dosa yang telah diperbuat. Benar-benar nyesal. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Gitu ya. Ini syarat taubat nasuha. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan taubat nasuha? Sekali lagi, taubat nasuha ini diperintahkan oleh Allah ya. Jadi perintah itu bukan hanya ibadah itu bukan hanya sholat saja, tetapi taubat juga ibadah. Karena ini perintah dari Allah di surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha yang Allah inginkan adalah yang memiliki 3 syarat. Yang pertama, benar-benar meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang sudah kita perbuat. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Maka pahalanya kalau kita melakukan taubat nasuha itu, minta ampun kepada Allah, pahalanya adalah asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus semua dosa-dosanya, kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilukum jannat, selain dihapuskan kata Allah, wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada nggak Bu, kalau di dunia ibu misalnya minta maaf kepada seseorang, minta maaf ya, saya kemarin udah menzolimi, udah salah. Oh iya, saya maafkan. Ini mobil untuk kamu. Ada nggak Bu? Dimaafkannya ada ya, tapi nggak ada yang ngasih mobil ya. Tapi kalau Allah ini ngasih bonus Bu. Kalau Allah ini saking maha gofurnya ya, maha pengampunnya, maha
Luar biasa ya, Maha Pengampunnya kepada kita. Allah senang dengan orang yang bertaubat. Kata Allah, iya, aku ampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan ini bonusnya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangankan ke orang lain ya Bu, kadang ke orang tua kita minta maaf, Bu, saya minta maaf, Mas, saya minta maaf. Suka diomelin dulu nggak Bu? Suka ada omelan gitu maksudnya. Kan mama juga kan udah bilang, kamu tuh ya harus gini. Diomelin dulu gitu ya. Apalagi kalau ke atasan, ke bos ya Bu. Ya Pak, saya minta maaf gitu. Saya kurang disiplin dan sebagainya. Ya, lebih disiplin lagi ya, gini. Seperti itu. Ya, jadi kalau ke manusia kita gitulah, agak susah gitu. Tapi kalau ke Allah, minta maaf itu sangat mudah, tidak perlu merangkai kata-kata yang gimana. Kata Allah cukup penuhi 3 syarat, benar-benar meninggalkan dosa, kemudian menyesal, dan bertekad untuk tidak kembali. Udah seperti itu. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, tidak akan diomelin. Tidak akan diomelin sama Allah. Dan sama Allah dikasih bonus. Gitu ya Bu. Ya, jadi ini sebelum kita tadi masuk neraka, yang di neraka itu nanti kata Allah tidak akan diterima semua alasan-alasan kita, maka dari sekarang kita harus banyak bertaubat nasuha, biar tidak ada alasan-alasan lagi yang kita ungkapkan kepada Allah nanti di neraka. Naudzubillah ya kalau sampai masuk neraka. Kemudian selanjutnya, yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ah. Ingatlah pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi. Jadi pada hari kiamat nanti Allah akan memuliakan Nabi dan memasukkan Nabi ke dalam surga. Tidak akan menghinakan Nabi, tetapi akan memasukkan Nabi ke dalam surga, dan dimasukkan juga orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi. Di sini kata para ulama, yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi adalah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sampai sekarang. Dan sekarang susah ya Bu, untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena ada beberapa orang yang berkeyakinan itu berdasarkan mimpi. Ketika ditanya, kenapa sholatnya seperti itu? Aku dapat ilham di mimpi. Jadi sholatnya itu ditambah-tambahin. Sholat misalnya sujudnya lebih banyak. Terus ada gerakan-gerakan kayak gimana gitu. Itu banyak di YouTube Bu. Gerakan-gerakan sholat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Gitu. Seperti itu. Nah ini tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang terus berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Misalnya apa? Ada tahayul, yang percaya dengan tahayul. Saya tidak akan keluar rumah. Kenapa? Tadi pas keluar rumah tiba-tiba dieengin burung. Itu dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya yang keluar rumah kemudian dieengin burung, dia akan sial, gitu. Dia akan sial. Saya nggak akan keluar rumah karena takut sial. Kenapa? Tadi pas keluar dieengin burung. Itu dari mana dalilnya? Rasulullah pernah bersabda seperti itu atau tidak? Tidak ada. Tidak ada Nabi bersabda seperti itu. Ya udah, kalau dieengin burung, cuci, bersihkan, ganti, udah keluar aja. Gitu. Jadi nggak ada tahayul-tahayul yang kita percayai seperti itu. Ada juga misalnya yang mempercayai keyakinan berdasarkan tradisi ataupun berdasarkan ajaran nenek moyang, kebiasaan. Misalnya nih Bu ya, saya tidak membolehkan maulid. Boleh silakan maulid, memperingati. Tetapi ada yang berkeyakinan seperti ini. Ketika maulid Nabi datang katanya. Nah itu kalau misalnya Nabi suka datang gitu ya, pasti istri-istrinya suka didatangin gitu. Para sahabat juga mungkin didatengin, Abu Bakar, Umar, kayak gitu. Tapi mereka pernah menceritakan nggak kepada kita, atau Aisyah lah gitu, pernah menceritakan nggak setelah Nabi meninggal, Nabi datang gitu.
Ya, itu ya salah satu contohnya yang berkeyakinan berdasarkan ajaran tradisi ataupun nenek moyang. Itu sebisa mungkin kita hindari. Yang harus kita pegang teguh adalah keyakinan yang itu berdasarkan ajaran Nabi Muhammad, sunnah, mengikuti sunnah. Karena itulah orang-orang yang nanti akan dimuliakan oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, Nabi pada saat itu tidak akan dihinakan, tapi akan dimasukkan ke dalam surga, dan dimasukkan juga orang-orang yang beriman bersama dengannya, dengan Nabi, yaitu yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Seperti itu. Kemudian sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi yas'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ini kondisi ketika kita mau melewati sirat. Ketika mau melewati sirat, kondisinya gelap. Kenapa gelap? Karena jadi mau menuju sirat itu di bawahnya itu ada neraka, dan neraka apinya itu hitam sehingga tidak bisa memberikan cahaya. Yang ada gelap gulita aja gitu, gelap gulita. Dan yang akan melewati sirat itu hanya ada dua macam manusia, yaitu orang Islam dan orang munafik. Muslim dan munafik. Sedangkan orang kafir itu udah langsung masuk neraka, tidak melewati sirat. Ketika melewati sirat itu, kaum muslimin dan orang munafik sama Allah dikasih cahaya dari depan dan dari samping kanan, dikasih cahaya. Ketika ada orang munafik yang berjalan melewati sirat, mereka tuh udah senang karena ada cahaya yang bisa menerangi sehingga mereka bisa selamat di sirat. Tetapi di tengah-tengah sirat, orang munafik itu cahayanya sama Allah dipadamkan. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Kenapa? Bahkan lebih dalam daripada orang kafir. Kenapa orang munafik disimpannya di tempat yang paling dalam? Karena mereka adalah musuh dari dalam. KTP-nya Islam, tetapi hatinya membenci kepada kaum muslimin. Suka memberikan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang membuat kaum muslimin jadinya terpecah. Kaum muslimin jadinya tidak berjalan sesuai sunnah, gitu. Mereka melakukan nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang menyimpang, gitu. Beda ya Bu ya, ketika ajaran itu disampaikan oleh orang kafir dengan ajaran itu disampaikan oleh kiai. Ya, tapi gitu. Kan banyak ya Bu ya, kiai-kiai yang disekolahkan di Amerika, tapi gitu. Banyak Bu yang sampai ke Indonesia menjadi liberal gitu. Yang katanya semua agama sama, semua agama masuk surga. Orang Kristen berpikiran seperti itu enggak? Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu orangnya fanatik. Hanya mereka yang masuk surga. Selain mereka tidak akan masuk surga. Jadi hanya di Islam, hanya kiai-kiai di Islam, dan itu adalah produknya para orientalis, gitu, sengaja. Dan itu dijadikan dosen-dosen di Indonesia, gitu. Ya, seperti itu. Munafik. Makanya susah untuk diperangi dengan senjata, nggak boleh. Orang munafik itu tidak boleh diperangi dengan senjata. Apa kata orang kafir? Gitu ya, itu kaum muslimin memerangi saudaranya, gitu. Jadi orang-orang munafik tidak boleh diperangi dengan senjata, makanya mereka musuh dari dalam. Kata Allah, mereka tempatnya nanti di neraka yang paling dalam. Nah, ketika orang munafik berjalan di sirat, kemudian mereka dipadamkan apinya, karena dipadamkan cahayanya sama Allah di tengah-tengah sirat, kemudian mereka masuk ke dalam neraka, maka orang-orang kaum muslimin itu berdoa, ya Allah, Rabbana atmim lana nurana, waghfir lana, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, sampai kami selesai melewati sirat, sampai kami selesai ke surga. Jangan engkau padamkan, sempurnakan cahaya untuk kami, dan ampunilah kami, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
gitu. Dan kondisi seperti ini sangat mencekam, Bu. Sampai para nabi itu doanya hanya 3. Allahumma salim salim. Gitu. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Gitu. Doanya para nabi, Allahumma salim salim. Karena saking menegangkan gitu. Jalan di atas sirat, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, yang itu nyalanya bukan merah lagi tapi hitam. Kayak gitu, saking dahsyatnya apinya itu. Dan kita disuruh berjalan. Kalau selamat berarti kita masuk surga. Kayak gitu. Ya, itu kondisi di neraka atau kondisi sebelum masuk surga atau neraka, ada sirat. Selanjutnya ayat 9 ini tentang sikap kita kepada orang-orang kafir ya dan orang munafik. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir. Perangilah orang kafir wal munafikin, dan orang-orang munafik diperangi. Tapi tadi ya, saya sampaikan kepada orang kafir kita boleh memeranginya dengan senjata, tetapi kepada orang munafik itu tidak boleh dengan senjata. Jadi dengan cara apa kita memerangi orang-orang munafik? Caranya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan membuat tulisan-tulisan yang nanti mereka baca, kemudian atau dengan video-video YouTube, video-video ceramah menjelaskan tentang Islam seperti itu, tentang yang benarnya seperti apa gitu. Jadi berjihad di sini dikatakan ada 2 macam, jihadnya ada dengan senjata, ada dengan ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu sekarang alhamdulillah kita di sini juga sedang berjihad ya. Dihitungnya oleh Allah berjihad. Disebutkan di surat At-Taubah, jangan semuanya pergi ke medan perang gitu. Tetapi harus ada sebagian di antara kalian yang terus belajar dan mengingatkan orang-orang gitu. Sebaiknya seperti apa, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa. Dan itu kan harus dikaji, harus dipelajari. Seperti itu. Jadi tidak semuanya kaum muslimin harus pergi ke medan perang gitu. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin gitu ya di surat At-Taubah gitu. Waglud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, tempat orang-orang kafir dan munafik itu di neraka jahanam, dan itu adalah tempat yang sangat buruk. Selanjutnya ayat 10 ini tentang permisalan. Permisalan ibu-ibu ya, seorang ibu. Ini ada ibu yang teladan, ada ibu yang kurang baik. Nah, ini kita baca dulu tentang perumpamaan ibu yang kurang baik. Allah menyampaikan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Mereka berdua di bawah pengawasan, di bawah didikan dua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhonatahuma, lalu mereka berdua, kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Berkhianat di sini bukan selingkuh ya, bukan, karena istri-istri Nabi tidak ada yang selingkuh. Tetapi berkhianat di sini adalah tidak beriman. Tidak beriman. Seharusnya orang yang paling dekat, gitu ya. Seharusnya orang yang paling dekat yaitu istri harusnya kan mendukung, gitu ya. Mendukung apa yang dilakukan oleh suami. Tetapi justru ini istri-istri Nabi ini malah tidak mendukung Nabi, gitu ya. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Dan kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Wakila dukhulan naro ma'ad-dakhilin, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Nah, ibu-ibu, di sini kita perhatikan betapa hidayah, gitu ya, hanya Allah yang memberikan. Kata Allah, di sini ada 2 nabi, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Istrinya berkhianat, padahal mereka
di bawah bimbingan Nabi gitu ya. Mereka serumah dengan Nabi. Seharusnya kalau serumah dengan Nabi, artinya jalan hidayah itu terbuka gitu ya, harusnya gitu. Tetapi karena hidayah itu dari Allah gitu ya, ini meskipun di bawah pengawasan Nabi seperti itu mereka tidak bisa masuk surga, tidak bisa selamat. Iya, betul. Lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi karakter kita, gitu. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter kita, gitu ya. Jadi ini perumpamaan ini disampaikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu mengatakan begini, tenang, kalau kita nanti masuk neraka, kita kan punya nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan dari Quraisy. Meskipun kita tidak sholat, katanya gitu. Meskipun kita tidak beriman, katanya gitu. Kata orang Quraisy. Tenang, nanti kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad, katanya gitu. Iya, ada orang dalam, katanya gitu. Ada orang dalam. Tapi sama Allah dikasih perumpamaan ini. Wahai orang Quraisy, itu. Nah, istrinya Nabi Nuh saja, istrinya Nabi Lut saja yang kedekatannya sangat dekat, bukan hanya satu suku gitu kan, tetapi serumah, itu mereka tidak bisa diselamatkan. Apalagi kalian gitu, yang tidak satu rumah kayak gitu, jauh satu suku, cuma satu suku aja gitu. Begitu juga ayat ini untuk menyindir Aisyah dan Hafsah gitu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya gitu ya, Aisyah dan Hafsah, kalau kalian terus-menerus membuat Nabi sakit hati dan membuat Nabi susah kayak gitu ya karena kecemburuan kalian, ya kalau Nabi tidak akan bisa menolong kalian gitu. Begitu juga kita, Bu. Kalau suami kita misalnya guru, rajin gitu ya, ibadahnya, apalagi kiai gitu ya, seperti itu. Ah, tenang, suamiku kan rajin sholatnya, rajin ibadahnya, nanti aku diselamatkan oleh suami, misalnya gitu. Itu nggak bisa, Bu. Jadi dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita itu tergantung amalan kita sendiri. Adapun yang namanya syafaat, memang nanti ada syafaat. Syafaat itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Allah mengizinkan, gitu. Pada aslinya, pada dasarnya kita selamat itu oleh amalan kita sendiri. Jadi percuma gitu ya kalau suami kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah dan sebagainya. Kalau kitanya banyak membangkang gitu ya, banyak maksiat gitu kan, kemudian apa namanya, malas ibadahnya, tidak akan selamat. Sama seperti ini, istri Nabi saja tidak bisa diselamatkan oleh Nabi gitu, apalagi kita yang suami kita bukan Nabi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Bu ya, perumpamaannya. Ini maksud dari ayat 10. Selanjutnya ayat 11, ini profil ibu yang baik ya. Oh ya, sebelumnya ini istrinya Nabi Nuh itu, istrinya Nabi Nuh berkhianatnya karena ngatayin Nabi Nuh gila. Ngikutin kaumnya. Karena Nabi Nuh kan bikin perahu itu di daratan, jauh dari pantai gitu. Kan orang-orang yang ngelihatnya, kamu gila ya Nuh gitu. Kok bikin perahu jauh dari pantai kayak gitu. Akhirnya istrinya ikut-ikutan kayak gitu. Harusnya kan mendukung, harusnya seperti itu. Kalau Nabi Lut ini diceritakan, kalau Nabi Lut kan aslinya bukan dari kaum Sodom, aslinya dari Babil, dari Babylon, dari Irak. Karena Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, gitu. Nah, istrinya dari kaum Sodom. Karena fanatik suku, Bu. Jadi sayang gitu sama sukunya. Jadi mata-mata istrinya itu, jadi mata-mata. Setiap ada tamu yang tampan ke Nabi Nuh, ke Nabi Lut, itu suka dikasih tahu ke kaumnya. Untuk apa? Untuk homo, gitu. Untuk melakukan homo, kayak gitu. Maka ketika ada malaikat yang datang kepada Nabi Lut dan itu berwujud dengan wujud yang sangat tampan, istrinya ini ngasih tahu kepada kaumnya, ini di rumahku ada yang sangat tampan. Kayak gitu, ada tamu yang sangat tampan. Akhirnya pada datang, gedor-gedor pintu dengan syahwat yang ini
yang sudah membuncah gitu, gitu, kayak gitu. Ya, kemudian tapi sama Allah Nabi Lut disuruh pergi dari rumahnya, bawa semua anak perempuannya dan juga istrinya. Istrinya tuh ajuz, disebutin di dalam Al-Quran, udah sangat tua, ajuz gitu. Dan kata Allah jangan lihat ke belakang, gitu ya, jangan lihat ke belakang, terus aja pergi meninggalkan kaum. Ketika kaum Sodom, ketika sudah terdengar letusan gitu ya, letusan gunung, kemudian batu ya batu api ya seperti itu bergemuruh gitu ya, ini azab yang di Allah turunkan kepada kaum Sodom. Istrinya itu noleh terus gitu, noleh terus. Tapi kalau Nabi Lut dengan anak-anak perempuannya itu terus berjalan, karena kata Allah jangan nengok ke belakang. Tapi istrinya noleh terus karena mungkin itu kaumku gitu, karena dia dari kaum Sodom. Tapi akhirnya kena batu. Akhirnya istrinya Nabi Lut tidak terselamatkan. Kayak gitu. Dan disebutkan di sini, masuklah kamu berdua ke neraka ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Allah tidak menspesialkan mereka, Bu. Karena mungkin istri Nabi nanti kamu belakangan. Enggak, gitu ya. Ini di sini kata para ulama tafsir disebutkan bareng bersama orang-orang kafir. Padahal itu istri Nabi, gitu. Maka pelajarannya bagi kita, gitu ya. Kita jangan bergantung kepada amalan suami kita, kepada amalan anak kita, meskipun nanti kata Allah ada syafaat gitu kan bagi para penghafal Quran, itu akan mensyafaati keluarganya gitu, akan membawa itu. Urusan syafaat ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Allah mengizinkan gitu. Jadi pada dasarnya kita akan selamat di akhirat itu oleh amalan kita sendiri. Begitu juga kalau misalnya ibu-ibu misalnya pernah umroh atau pernah haji, kemudian mau umroh lagi, mau haji lagi, yang kedua atau yang ketiga, saya mau menghajikan atau badal gitu ya, misalnya badal orang tua. Cukup sekali aja Bu, nanti kalau misalnya ada haji lagi, saya mau badalin lagi, misalnya gitu. Udah cukup sekali aja untuk membadalkan orang lain. Selebihnya kalau ada kesempatan untuk umroh lagi, haji lagi, itu gunakan untuk ibu aja. Karena nanti ketika ibu umroh atau haji, ibu bisa mendoakan yang lainnya, gitu. Mendoakan orang tua, misalnya lagi tawaf khusus, tawaf putaran pertama untuk ibu, gitu. Seperti itu. Boleh. Badal? Iya, iya. Untuk membadalkan orang tua atau siapa gitu sekali aja. Selebihnya kalau ada kesempatan gunakan untuk diri kita gitu. Karena kita butuh amalan untuk diri kita sendiri gitu. Kita butuh cadangan pahala gitu. Butuh tabungan pahala yang banyak gitu untuk diri kita. Sekali aja. Iya, gitu. Ya, gimana? Iya, iya. Iya betul. Jadi ada yang mengatakan masuk surga itu karena hidayah Allah atau karena kasih sayang Allah. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu gimana caranya? Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hatinya Allah itu dengan cara kita menjadi orang yang taat kan ya. Orang yang taat, orang yang seneng gak Bu sama anak yang selalu taat kepada kita gitu. Melaksanakan semua perintah kita gitu. Itu pasti senang. Anak yang nggak taat kan beda perlakuannya gitu. Begitu juga ya mungkin ya Allah masalul a'la tidak bisa disamakan. Cuman ini kondisi realnya gitu ya, yang bisa kita pahami bahwa untuk mendapatkan hatinya Allah, maksudnya untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, yaitu gitu dengan melaksanakan semua perintahnya, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan gitu. Karena Allah sendiri mengatakan, contohnya tadi, bertaubatlah. Kalau kalian bertaubat akan aku kasih surga, gitu.
Akhirnya kita kan jadinya mau bertaubat gitu. Bukan karena apa gimana ya? Awalnya mungkin kita tujuannya untuk mendapatkan surga ya. Tapi secara tidak langsung itu juga akan mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah gitu. Karena kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi tidak cukup mendapatkan surga dengan berpikir nunggu hidayah. Gimana Allah mau ngasih hidayah, gimana Allah mau kasih sayang, mau sayangin kita gitu. Kalau kitanya tidak taat gitu, tidak mendekat seperti itu. Baik, gitu ya Bu ya. Selanjutnya ayat 11. Ini perumpamaan tentang istri yang baik, ibu yang baik. Allah menyampaikan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Namanya Asiyah bintu Muzahim. Ya. Ketika dia berkata, Rabbibnili indaka baitang fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi Asiyah ini, Ibu, Asiyah ini adalah seorang istri yang luar biasa disayang, dimanja ya sama Fir'aun. Fir'aun itu takluk gitu, maksudnya ngikutin. Contohnya ngikutin kata-kata, jadi sayang istri banget gitu. Ngikutin apa yang dikatakan oleh Asiyah. Di mana buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Musa masuk di dalam keranda itu, ya, di dalam keranjang. Kok keranda sih? Ya, di dalam keranjang, ya, peti di dalam peti masuk ke dalam istana, gitu kan? Kata Firaun, loh ini kok ininya kulitnya mirip kulit Bani Israel gitu. Beda soalnya kalau orang Mesir beda gitu, asli Mesirnya dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel kan dari Palestina, kayak gitu. Ini kulitnya kulit orang-orang Bani Israel. Ayo bunuh, kata Asiyah, jangan mas. Gitu. Bisa jadi dia nanti akan memberikan manfaat untuk kita, gitu. Jangan dibunuh, tunduk gitu ya. Firaun itu, oke lah kalau gitu. Jadi sayang banget sama istri, gitu. Firaun itu. Kemudian Asiyah ini karena beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah, diiming-imingin sama Firaun, wahai Asiyah, ini istana buat kamu loh, gitu. Kalau kamu tidak beriman, kalau kamu kafir kepada Musa dan kepada Allah, berimanlah kepadaku, sujudlah kepadaku. Asiyah ini ya, Masya Allah, rela meninggalkan itu semua. Asiyah mengatakan, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Aku tidak menginginkan rumahnya atau istananya Fir'aun. Saat itu Fir'aun adalah raja di raja, Bu. Rajanya, iya, ya raja banget gitu. Gimana sih kalau kita jadi ibu bupati aja udah gimana Bu fasilitasnya? Jadi ibu bupati aja. Kenapa Bu? Di seluruh dunia. Kita jadi ibu bupati aja, fasilitasnya kan udah lumayan ya Bu ya. Wah, apalagi jadi istri presiden. Apalagi jadi istri Raja Arab. Kayak gitu. Ini Firaun saat itu raja banget. Karismatik gitu. Fasilitas yang diberikan, yang disampaikan kepada Asiyah itu luar biasa hebatnya gitu, megahnya. Tetapi Asiyah karena keimanannya, Masya Allah ya, hidayah gitu. Dia tinggal di tempat yang tidak ada sumber-sumber hidayah, tidak ada sumber-sumber mukjizat, tidak ada sumber-sumber Islam dan sebagainya. Tapi karena Allah menginginkan untuk dijadikan contoh, kayak gitu untuk kita semua. Ini luar biasa. Asiyah tumbuh di tempat kekafiran, tetapi imannya luar biasa gitu kepada Nabi Musa dan juga kepada Allah. Dia rela meninggalkan kenikmatan yang diberikan oleh Fir'aun. Dia lebih memilih istana Allah gitu. Gitu ya, Bu. Sedangkan wanita zaman sekarang gitu ya, diiming-imingi iPhone 13 saja gitu ya. iPhone terbaru gitu, itu rela meninggalkan ya imannya seperti itu.
ya. Seperti itu ya. Naudzubillah, semoga kita terlindungi. Begitu ya Bu, ini Asiyah bintu Muzahim. Kemudian dijelaskan di dalam hadis siksaannya Asiyah tuh Bu sangat pedih. Ada yang mengatakan siksaan Asiyah itu tangannya diikat, kanan dan kiri diikat, kakinya juga diikat. Kemudian ditarik Bu, itu tangan dan kakinya sampai putus. Ada yang mengatakan seperti itu bentuk siksaannya. Orang ya pasti, aduh daripada disiksa lebih baik pilih istana mungkin gitu ya, dan milih kufur. Kebanyakannya mungkin begitu ya Bu. Tapi kalau Asia itu tidak takut, tidak gentar dengan siksaan, karena percaya bahwa Allah akan membalas keimanannya kayak gitu. Ada juga yang mengatakan bentuk siksaan Asia itu tangannya kanan kiri diikat, kaki kanan kiri diikat, dari atas dijatuhkan batu yang sangat besar gitu. Jadi sebelum nyampe batu itu ke tubuhnya, Allah sudah mencabut nyawanya. Sehingga Asiyah tidak merasakan sakit gitu. Ini menunjukkan, kata para ulama, kita dalam berislam, kita dalam beriman kepada Allah pasti akan ada cobaannya, pasti akan ada ujiannya. Entah itu dari keluarga, ya dari keluarga besar, dihalang-halangi, tidak boleh begini dan sebagainya. Entah itu dari pertemanan, seperti itu ya, kayak gitu. Akan ada ujiannya, dan ini ujian yang dialami oleh Asia, gitu ya. Dalam beriman itu ada cobaannya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, yang ke-12, ini contoh ibu teladan juga, tapi single parent, gitu ya. Ini single parent, yaitu wa Maryam bannata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putri Imran yang memelihara, menjaga kemaluannya. Ini terkenal di dalam Al-Quran. Maryam ini adalah sosok wanita yang selalu menjaga selalu menjaga kehormatannya, kesuciannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai ruh ciptaan kami, yaitu Nabi Isa. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi diceritakan bahwa Maryam ini dituduh berzina dengan Yusuf, ya Yusuf apa ya? Nazaret, Yusuf Nazaret, ya Yusuf Nazaret. Maka Allah ngasih tahu bahwa Maryam itu hamil bukan karena berzina, gitu, tetapi Allah yang telah memberikan ruh, gitu, meniupkan ruh. Dan ini dijelaskan di surat Maryam. Ini surat Maryam. Ketika Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat Jibril masuk ke tempat yang Maryam sedang berdoa di situ, sedang beribadah, dalam bentuk yang sangat tampan, yang sangat sempurna. Dan Maryam berkata, ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jadi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk bertakwa dan mengingatkan malaikat Jibril untuk bertakwa. Bertakwalah wahai laki-laki kepada Allah, dan aku pun bertakwa kepada Allah. Jangan menggangguku gitu. Terus kata malaikat Jibril, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Gitu. Dan dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Jadi turunnya ayat ini untuk membantah orang-orang yang menuduh Maryam berzina, gitu ya. Karena dituduhnya berzina terus gitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, kemudian Nabi Isa pun bisa berbicara, mengatakan bahwa saya bukan anaknya Yusuf Nazaret, tapi saya adalah Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ini menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan Maryam ini contoh bagi ibu-ibu atau wanita, misalnya
singal gitu ya, singal, entah itu ditinggal suami karena meninggal atau bercerai ataupun tidak menikah gitu. Jadi sendirian. Ini ada loh contohnya, dia bisa masuk surga, dia bisa soleha gitu ya, masuk surga dengan kesolehahannya, dengan menjaga kehormatannya gitu ya. Allah masukkan dia ke dalam surga seperti itu. Ini jadi pelajaran bagi kita gitu ya. Karena kesolehahannya Allah kasih bonus, Allah kasih anugerah yang luar biasa, yaitu seorang yang sangat soleh, super soleh bahkan ya, Nabi Isa. Bahkan di literatur Kristen, Nabi Isa itu di wujud apa ya, digambarkan itu sosok seorang guru yang selalu membuat apa ya, selalu memberikan keberkahan dimanapun berada gitu. Jadi berkah aja Nabi Isa berada itu selalu memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Itu lahir dari rahim seorang ibu yang menjaga kehormatannya seperti itu. Ibu-ibu pernah dengar ini enggak, podcastnya Ustadz Denish Lim ya, yang masuk Islam karena taubat ya, ya karena mendengar ini ceramah Agim ya seperti itu. Padahal dia awalnya seorang pemilik atau bandar judi di Thailand. Bagaimana beliau menceritakan wanita-wanita itu, naudzubillah min dzalik, di kasinonya mudah sekali menjajakan gitu ya, menjajakan kemaluannya, dirinya seperti itu. Sampai sehari bisa mendapatkan ya puluhan juta seperti itu, lebih besar daripada gaji direktur seperti itu ya. Jadi susah untuk menemukan. Iya, mangga ibu silakan. Iya, mohon ibu ya. Jadi kita didik anak-anak kita dan juga diri kita, mudah-mudahan kita bisa masuk surga seperti jalannya yaitu seperti kesolehannya Ibunda Maryam seperti itu. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, kamula minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imratu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah ala nisa kafadli tharid ala sairi to'am. Manusia atau laki-laki yang sempurna itu banyak. Manusia laki-laki yang sempurna, yang gagah, yang hebat itu banyak. Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, ya, dan Umar bin Abdul Aziz dan semuanya gitu, banyak dari kalangan laki-laki. Tetapi perempuan yang hebat itu sedikit, gitu kata Nabi. Dan di antara yang sempurna, di antara perempuan yang sempurna, yang hebat itu adalah Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam binti Imran, dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Dibandingkan wanita-wanita lain, Aisyah itu dibandingkan wanita lain bagaikan keistimewaan makanan sarid. Sarid itu makanan kuah daging katanya ya, kuah berdaging, saya juga belum pernah. Kuah daging ditambahin roti gitu. Jadi itu menggabungkan antara kelezatan, antara apa namanya, kenyang dan juga gizi yang sangat bagus gitu. Itu Aisyah, diibaratkannya seperti itu. Dan kalau tadi ya, Asia rela meninggalkan kemewahan dunia demi mendapatkan Allah, demi mendapatkan cintanya Allah, demi mendapatkan surganya Allah. Seperti itu Asia. Kalau Maryam karena menjaga kehormatannya, yang dimana sekarang untuk untuk melakukan perzinahan itu sangat mudah, karena perzinahan itu banyak, Bu. Disebutkan mata bisa berzinahnya mata dengan apa? Melihat sesuatu yang haram ya. Boyband, aduh cakep banget ya gitu ya, atau artis-artis Korea kayak gitu, diliatin aja gitu ya, di follow gitu ya. Diikutin konsernya seperti itu ya. Ya, kemudian zina telinga apa? Mendengar
ya, mendengar nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu apa? Digandrungi banget ya, K-pop itu, nyanyi-nyanyi K-pop digandrungi banget gitu, banyak gitu orang-orang yang selalu mendengar, jangan ya, seperti itu juga. Mungkin teleponan dengan mantan ya, terus sama Bu, zina telinga gitu, seperti itu. Zinahnya mulut ya, berbicara ya, kata-kata yang tidak baik, merayu ya, seperti itu. Kemudian menggibah ya. Kemudian zinanya tangan, melakukan ya, membuat status-status yang bikin orang lain sakit hati kayak gitu ya, atau ngetik hah? Menyindir-nyindir gitu ya, seperti itu. Itu sekarang mah status ya. Ini ketikan itu bisa dengan tangan, bukan hanya memukul saja seperti itu, tapi bikin-bikin status, bikin-bikin tulisan seperti itu. Kaki melangkah ya, itu zina, melangkah ke hal-hal yang Allah tidak suka gitu ya, ke bioskop yang filmnya memang nggak benar kayak gitu ya, kafe yang di situ mungkin bisa ya kayak gitu ya, seperti itu ya, mudarat narkoba dan sebagainya, kafe-kafe yang seperti itu kayak gitu. Dan terakhir, zinahnya kemaluan adalah dengan ya berzina seperti itu ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari perzinahan ya, dihindarkan, dijauhkan, dan kita semua dan pasangan kita, suami kita dan anak-anak kita, semoga Allah tempatkan di surga Firdaus, amin, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau minta surga, kata Rasulullah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, seperti itu. Sekian Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya agak terburu-buru karena ditunggu di SMP 4. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.